Saya akan membahas sejarah perkembangan komputer. Yang akan saya bahas yaitu perkembangan komputer dari generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Generasi pertama pada 1940 sampai 1996. Selama periode generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Tabung digunakan untuk memperkuat sinyal dengan menggerakkan di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. UNIVAC dan ENIAC adalah contoh komputer generasi pertama yang digunakan Badan Sensus Amerika. Generasi kedua pada 1964 sampai 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor bentuknya yang lebih kecil dan bentuk minimalis dari komputer lebih dan hemat energi. BM7000 304, IBM 150, 1401, Atlas, dan Mach 3 adalah contoh dari generasi kedua komputer. Generasi ketiga pada tahun 1904 sampai 1901. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Transistor semakin kecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamai konduktor. Teknologi ini semakin menerja komputer. Selama ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga sudah dilengkapi sistem operasi. P8, PDP-11, ITL 2900, 360, dan 370 adalah contoh dari komputer generasi ketiga. Generasi keempat 1001 sampai sekarang. Di periode ini prosesor diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Pertama Intel 404 chip mulai menjadi pertama di sebuah komputer. Saat periode istilah personal atau PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. IBM 341, DEC 10, Star 1000, PUP11, dan Apple II adalah contoh komputer generasi keempat. Generasi kelima sekarang sampai masa depan. Komputer generasi dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap. Contoh teknologi yang sudah digunakan adalah teknologi pengenal suara, penggunaan pemrosesan paralel, dan super menjadi kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi baru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespons manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.